rasa kalau Mikana ada di zaman Yesua ini, waktu Yesua dibunuh mungkin Mikana lagi tahan kakinya, cepat-cepat dibunuh ini. Oh iya. Karena mentaati perintahnya, salah satu perintahnya itu jangan membunuh. Nah, tetapi di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15 itu, maka orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesua. Dengan terjadi pembunuhan Yesua itu, maka terjadilah penebusan dosa. Berarti kalian ini bersekongkol dengan orang-orang Yahudi itu membunuh Yesua. Makanya Yahudi itu kalau dalam Al-Quran dikatakan sebagai pembunuh para nabi. Kalian Kristen ini dikatakan sebagai pembunuh Tuhan. Oh iya. Jadi berbicara itu berlandaskan data. Jangan kamu berbicara hanya berlandaskan napas dan bunyi-bunyian. Makanya dari tadi kamu selalu mengeles itu. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya Yatuga yaitu Yehua, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan. Percaya sebagai apa? Sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Nah, kamu mau menjelaskan Yesua itu sebagai Tuhan, seakan-akan Yesua ini dia tidak sadar kalau dia Tuhan. Sementara di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Tiba-tiba dia bisa dibunuh. Bagaimana ini? Oh iya. Coba kamu berbicara itu berlandaskan data. Bukankah Yesua mengatakan, bukankah Yesua mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Nah, di dalam Islam juga sama. Kami tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pengajaran Nabi Muhammad. Begitu juga kalian di kekristenan. Kalian tidak akan sampai kepada Elohim tanpa melalui pengajaran Yesua. Karena ajaran-ajaran yang Yesua ajarkan itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan daripada Elohim yang mengutusnya. Makanya di dalam Islam itu ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, tidak ada satupun orang Islam yang menuhankan Al-Quran itu. Padahal mereka tahu itu firman Tuhan, tetapi mereka menjadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan dari dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu juga di dalam kekristenan. Ketika firman Elohim nuzul menjadi Yesua, menjadi manusia, jangan kalian tuhankan manusia itu, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Elohim. Karena Yesua mengatakan di dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Elohim, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Jadi Yesua datang ke dunia itu mau menyatakan bahwa Elohim itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesua mengatakan, Elohim yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar. Yesua, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Elohim. Betulkah kamu menyampaikan firman Elohim? Betul. Datanya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang Elohim berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu aku datang daripada Elohim, dan mereka percaya bahwa Elohim yang telah mengutus aku. Bagaimana kamu mau putar kata itu seakan-akan Elohim itu adalah Yesua? Oh iya. Ini jadinya penipuan publik. Sabar, pelan-pelan Pastor Rudi, kayaknya udah oleng kapal, minum terus kayak isi. Ya, nah sekarang begini. Loh, kalau aku baik. memang kuat minum. Sabar. Sekarang begini, Mikana ya. Tolong, ini hak kamu untuk menjelaskan kepada saya sama Papi Gembala, kepada semua orang Islam, karena ini adalah kitab suci kamu. Tetapi tolong menjelaskan itu dengan niat untuk memberitakan Injil sesuai tertulis yang ada dalam Bible Anda itu ya. Coba kamu bacakan saya dari Matius 19 sampai kepada 18. Matius 19 dari nomor 16 sampai 18. Matius 19 baca dari nomor 16, 17 sampai 18. Coba kamu baca. Udah belum? Udah. Coba. Mute dulu. Iya, coba baca. Enggak, mute dulu. Baca dulu. Jangan ke situ dulu. Ya, silakan. Bentar, mute dulu. Lah, itu yang saya tanya. Iya, mute dulu. Iya, sebentar, saya jangan dibaca. Ih, panik terus. Ih. Apa Bang Loading ini ngegemesin? Udah baca saya, baca. Oke ya. Jadi
nggak masuk akalnya imanmu itu. Kamu bilang, nanti kita percaya dari zaman ada kebangkitan. Loh, dari mana kamu tahu? Bagaimana kamu bisa begitu yakin kamu nanti akan dibangkitkan? Kamu bilang iman itu kan yang tidak kita lihat. Hello, baca ayat selanjutnya. Ibrani 11 ayat 1-3. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi melalui imanlah kita diberi kesaksian melalui leluhur-leluhur. Maksudnya melalui para nabi dan para rasul. Iman kami itu bukan halusinasi, bukan dongeng, bukan legenda yang hanya tulisan-tulisan semata tapi tidak ada buktinya. Lah kalau imanmu, kamu begitu yakin dari zaman kalian yang akan dibangkitkan oleh Tuhanmu, tapi Tuhanmu tidak pernah terbukti mengalahkan maut. Dia pernah mati dan bangkit hidup selama-lamanya sebagai jaminan kebangkitan kalian, gak pernah. Atau paling tidak, siapa yang pernah dibangkitkan oleh Tuhanmu? Siapa namanya? Sampai hari ini belum pernah ada Islam yang bisa jawab. Karena apa? Iman mereka hanya teori, nggak ada buktinya sama sekali. Makanya tadi saya sudah bawakan firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 17-18. Jika Yesua HaMasyiah tidak pernah bangkit, maka sia-sialah seluruh umat manusia di dunia ini. Aku pun di sini nggak akan memberitakan Injil. Karena apa? Untuk apa? Tetap saja kita akan mati, nggak akan pernah bisa bangkit. Kita akan mati selamanya. Tapi kenapa di akhir zaman ada kebangkitan? Ya karena Tuhan Yesus HaMasyiah lah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun ia mati. Dibuktikan melalui perbuatan loh. Dia pernah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan 1 Korintus 15, di mana ada 500 orang saksi mata, saudaraku. Rasul-rasul menyaksikan Yesus HaMasyiah bangkit dari kematian. Lah kalau mereka, sungguh nekat kalian loading, Papi Gembala. Kalau kalian mengimani Tuhanmu nanti akan membangkitkan kalian dari zaman, sementara nggak ada pernah sekalipun Tuhanmu berkuasa atas kematian, nggak pernah ada yang dibangkitkan, siapa itu namanya, nggak pernah ada. Kenapa kamu terlalu yakin? Itu namanya iman apa, saudaraku? Kamu berhalusinasi. Kalau dalam iman saya berani berkata, ya. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, 1 Korintus 15 ayat 17-18. Kalau Tuhan Yesus HaMasyiah tidak pernah mati dan bangkit, saudaraku, lalu saya mengimani di hari zaman ada kebangkitan. Emangnya Tuhanmu karena sudah pernah mati dan bangkit, sudah berkuasa atas kematian, lalu kamu percaya di hari zaman ada kebangkitan? Belum pernah. Itu namanya iman halusinasi alias ODGJ. Tapi kenapa saya bukan ODGJ? Iman saya logis. Iman saya masuk akal. Saya percaya dari zaman ada kebangkitan. Karena Tuhan saya berkuasa atas kematian. Tuhan saya membuktikan melalui perbuatannya. Itu disaksikan oleh 500 orang. 1 Korintus 15. Di mana? Di ayat 6. 500 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus HaMasyiah pernah bangkit dari kematian. Dia juga membangkitkan Lazarus. Dia membangkitkan anak janda di Sarfat. Banyak sekali umatnya yang dibangkitkan. Dan ada yang dibawa ke surga. Efesus 4 ayat 8-10. Itu disaksikan, saudaraku. Nah sementara dalam imanmu, aduh Tuhan, kasihan kali kalian ini. Kalian beriman kepada kitab kalian, tapi coba baca isi kitabmu. Baca juga Taurat, Zabur, dan Injil. Isi kitabmu itu, saudaraku, sangat banyak isinya di sini. Ketika saya membaca Quran kan, saya baca, saya bingung, loh kenapa firman Tuhan saya ada di sini, tapi kok diubah kok jadi Tuhan yang berfirman kepada Musa, kepada Zakaria, kepada Yunus. Loh, kenapa jadi Tuhannya bangsa Arab yang di sini yang berkuasa? Padahal Nabi Musa itu kan sembah Yahweh, Zakaria sembah Yahweh, dalam tulisan mereka sembah Yahweh. Nabi Musa membelah laut atas kuasa Yahweh. Kenapa jadi atas kuasa ilah bangsa Arab? Bingung saya. Bukan bingung sebenarnya, bukan bingung, tapi udah bisa tahu lah. Makanya Papi Gembala, kamu setiap diskusi sama saya kan, asyadu. Mana mungkin saya asyadu, saudaraku? Saya sudah baca kitab suci ini berulang-ulang. Di sini kesaksian para nabi dan para rasul. Jadi ketika saya baca kitabmu itu, mohon maaf, ini hanya saya aja. Saya bisa nilai isi kitabmu itu dari mana. Karena saya baca Taurat, Zabur, dan Injil berulang-ulang. Kalian tidak pernah baca. Kalian itu hanya bisa memframing, cuma ayat sana-sana sini, lalu di framing. Dari Kejadian sampai Wahyu, di sini dijelaskan. Siapa itu Yesus HaMasyiah? Dia adalah Yahweh yang Echad.
Dia adalah Yahweh yang Echad. Dia adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Jadi karyanya di atas kayu salib itu bukan hanya pengakuan dari satu orang, tapi banyak rasul, banyak nabi-nabi sudah dinubuatkan, diberi penglihatan Yeshua HaMashiach adalah keselamatan sejati. Jadi iman kami sangat masuk akal, logis. Kenapa kami mengimani di hari zaman ada kebangkitan? Di mana di Yohanes 5, saya bacakan dulu firman Tuhan ya. Ini pasti terjadi saudaraku. Karena Tuhan Yesus HaMashiach sudah bangkit dari kematian, disaksikan oleh rasul-rasul. Ini pasti terjadi ya. Jadi jangan kita mengimani sesuatu yang belum ada buktinya, hanya teori-teori semata. Ya. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya tiba ketika semua orang yang berada di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka akan keluar, yaitu mereka yang telah melakukan hal-hal yang baik, menuju kebangkitan bagi kehidupan. Sedangkan mereka yang telah melakukan hal-hal yang jahat, menuju kebangkitan bagi penghakiman. Ini ditulis oleh Rasul Yohanan, karena Tuhan Yesus masih berfirman kepada beliau, maka ditulis. Begitu pula sudah ditulis oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel aja sudah diberikan firman dan penglihatan saudaraku, bahwa nanti di hari zaman ada kebangkitan, yaitu Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Orang-orang nanti akan dibangkitkan, tetapi selama hidupnya, kalau orang nih contohnya, orang yang melakukan kebenaran, hidup setia dan taat kepada Tuhan Yesus HaMashiach, nanti itu dibangkitkan bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Tetapi orang yang tidak taat, tidak setia, dan tidak percaya, apalagi menghujat Tuhan Yesus HaMashiach, dibangkitkan untuk dihukum, dicampakkan ke dalam neraka, yaitu Wahyu 21 ayat 8. Jadi kalau kita membaca kitab suci ini, jangan hanya berdasarkan satu ayat lalu kamu simpulkan siapa Tuhan Yesus HaMashiach. No. Lihat konteksnya. Ketika dia ada di dunia, ketika dia datang berinkarnat, datang berkenosis, satu ayat ya, Bapa yang mengutus aku, Bapa yang bersaksi tentang aku, lalu kalian simpulkan, oh dia bukan Elohim. Jangan sesempit itulah pemahaman kalian saudaraku. Jangan hanya berdasarkan satu ayat lalu kalian simpulkan siapa itu Tuhan Yesus HaMashiach. Itu hanya utusan doang. No. Tuhan Yesus HaMashiach juga berfirman di Yohanes 12:45. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat dia mengutus aku. Artinya Yesus HaMashiach adalah Tuhan itu sendiri, Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Jadi baca dari Kejadian sampai Wahyu supaya kalian tahu siapa itu Yeshua. Yeshua adalah Yahweh yang Echad. Yudas 1 ayat 4. Siapa Elohim itu? Elohim itu sendiri adalah Yesus HaMashiach, karena dialah Yahweh yang Echad, saudaraku.